Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Putri, NIM 064 dari kelas MBS 5B akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan algoritma simplex persoalan maksimasi. Berikut adalah contoh soalnya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengonversi pada bentuk standar dengan memaksimumkan nilai tujuan 3x1 plus 2x2 berdasarkan batasan 4x1 plus 5x2 plus S1 sama dengan 60, 2x1 plus 2x2 plus S2 sama dengan 30, x1, x2, S1, S2 lebih dari 0. Lalu angka-angka tersebut dimasukkan pada tabel seperti pada gambar berikut ini. Nah, setelah langkah pertama selesai, maka dilanjutkan dengan mengerjakan langkah kedua, yaitu menentukan solusi basis visible atau yang disebut SBF. Dari kanonik pada langkah pertama tadi dapat ditetapkan nilai X1 sama dengan X2 sama dengan 0, maka akan didapatkan nilai S1 dan S2. Dengan mengikut sertakan baris 0, maka didapatkan BV sama dengan Z, S1, S2, NBV sama dengan X1 dan X2, BVS-nya adalah Z sama dengan 0, S1 sama dengan 60, S2 sama dengan 30, dan X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Langkah yang ketiga yaitu, dari kanonik NBV memiliki koefisien yang bernilai negatif, sehingga iterasi tersebut BVS-nya belum optimal. Tetapi jika NBV memiliki nilai yang non-negatif, maka BVS tersebut sudah optimal. Variabel X1 mempunyai koefisien paling negatif, maka variabel X1 terpilih sebagai variabel yang menjadi basis atau biasa yang disebut entering variable. Langkah yang keempat yaitu menghitung rasio dan menggunakan IRO. Rasio dari baris pertama yaitu bernilai 15 dari hasil pembagian 60 bagi 4. Rasio dari baris kedua juga bernilai 15 yaitu dari hasil pembagian 30 bagi 2. Karena hasil dari pembagian rasio tersebut bernilai sama, maka pilih salah satu antara S1 atau S2. X1 akan menjadi variabel bars pada baris kedua menggantikan S2 yang berubah statusnya menjadi variabel non-basis atau NBV. Nah, yang selanjutnya yaitu mengerjakan iterasi ero pertama dengan menjadikan koefisien X1 berharga 1 pada baris 2. Nah, pada tabel didapatkan nilai 2x1 plus 2x2 plus S2 sama dengan 30. Nah, karena x1 akan dijadikan berharga 1, maka didapatkan hasil x1 plus x2 plus 0,5 S2 sama dengan 15. Nah, angka-angka tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Berikut adalah tabelnya. Yang selanjutnya yaitu mengerjakan ero 2 dengan menjadikan koefisien X1 berharga 0 pada baris 0. Nah, pada tabel didapatkan nilai Z minus 3x1 minus 2x2 sama dengan 0. Nah, karena X1 akan dijadikan 0, maka semua variabel dikalikan 3 dan mendapatkan hasil Z plus X2 plus 1,5 S2 sama dengan 45. Kemudian angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam tabel. Berikut adalah tabel-tabelnya. Langkah yang terakhir yaitu mengerjakan ero 3 dengan menjadikan koefisien X1 berharga 0 pada baris pertama. Nah, pada tabel didapatkan nilai 4x1 plus 5x2 plus S1 sama dengan 60. Nah, karena koefisien X1 akan dijadikan 0 pada baris pertama, maka semua variabel akan dikalikan minus 4 dan didapatkan hasil X2 plus S1 minus 2S2 sama dengan 0. Kemudian angka-angka tersebut dimasukkan pada tabel. Berikut adalah tabelnya. Nah, karena sudah tidak ada minus di fungsi tujuan pada tabel, berarti solusi optimumnya adalah X2 sama dengan 1, S2 sama dengan 1,5, dan Z sama dengan 45. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu mencari nilai X1 dan X2. Karena nilai X2 sudah diketahui yaitu bernilai 1, maka dengan otomatis nilai X1 diketahui bernilai 44. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.